Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Yang sering kita ingatkan bahwa menuntut ilmu agama sekedar duduknya kita, sekedar hadirnya kita, ini tidak akan pernah menjadikan orang celaka. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh seseorang yang dia ikut duduk di majelis ilmu bukan karena ilmu, bukan karena niatan mencari ilmu, tapi apa? Kebetulan temannya di situ. Ya, daripada dia keluarlah mending duduk di masjid. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan haula'i qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang teman duduk mereka tidak akan pernah celaka. Coba sekedar duduknya di majelis ilmu, masya Allah, ya, walau mungkinlah daripada di rumah nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, ke masjid mendengarkan pengajian, ada di majelis. Apa kata Nabi? Mereka adalah satu kaum yang teman duduknya saja tidak akan pernah celaka di dalamnya. Masya Allah, ya. Makanya kegiatan seperti ini walaupun sangat sederhana, namun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis yang lain, ketika Rasul menyebutkan di antara keutamaan majelis ilmu, Rasul mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah. Untuk apa kumpulnya mereka? Yatluna kitabullah. Mereka membaca kitab Allah, membaca hadis-hadis Nabi. Apa yang akan datang? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan atas mereka, ketenangan, ketentraman jiwa, ya. Dan itu kita rasakan, Pak. Makanya para ulama yang mereka telah menghabiskan umurnya, waktunya untuk mempelajari ilmu agama, untuk mengajarkan ilmu agama, apa kata para ulama? Mereka mengatakan lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk
ana alama nahnu alai la jalladuna bisuyufihim. Andaikan para raja dan putra-putra raja mereka mengetahui apa yang ada pada kami para penuntut ilmu agama berupa ketenangan, ketentraman, apa kata mereka? Niscaya mereka para raja dan putra raja akan merampas ya dari kami dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Itu andaikan mereka tahu, Pak. Ternyata hakikat ketenangan hidup adalah ini, ketika seorang duduk di majelis ilmu untuk mempelajari ilmu agama. Masya Allah, ini ya, ini diantara keutamaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas tentang tafsir surat-surat pendek ya. Karena surat-surat pendek ini adalah surat Al-Qur'an yang paling sering kita baca. Ya, yang paling sering kita baca, kita hafal ya. Maka andaikan kemudian kita sekaligus mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, Masya Allah. Karena Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar dijadikan bacaan ya, bukan sekedar bagaimana bagus-bagusan membaca, tetapi Allah turunkan Al-Quran lebih daripada itu. Untuk apa? Untuk ditadaburi, untuk direnungi isi dan kandungannya. Dan seorang tidak akan bisa mentadaburi Al-Quran kecuali dengan apa? Kita membaca tafsiran para ulama, tafsiran yang datang dari Nabi, dari para sahabatnya, para ulama-ulama tabi'in, nah gitu. Jadi kita akan paham, oh ternyata ayat yang kita baca maksudnya adalah kesini gitu ya. Maka jangan sampai kemudian ada orang sedang baca surat yang sangat mengerikan seperti surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, tapi sambil ketawa-ketawa. Kenapa nggak tahu artinya? Coba ya, Bapak-Bapak sekalian, insya Allah di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam tafsir surat Al-Zalzalah. Surat apa, Pak? Al-Zalzalah. Jadi setelahnya, sebelumnya kemarin Al-Adiyat, sekarang kita baca tafsir surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah dari namanya saja, yaitu apa artinya? Dari zalzala yuzalzilu, zalzalatan, artinya goncangan. Jadi di dalam surat ini Allah menerangkan tentang keadaan di hari kiamat, bahwa di hari kiamat keadaan bumi bergetar dan bergoncang. Ya, kita baca dulu ya ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cuma 8 ayat. Jadi Allah berfirman di ayat pertama, idza, apabila, zulzilatil ardu, bumi ini digoncangkan, zilzalaha, dengan goncangan yang super dahsyat. Jadi di dalam bahasa Arab kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzalaha itu kan fathah ya. Dalam bahasa Arab namanya ini adalah apa? Itu namanya maf'ul mutlak. Jadi menjelaskan tentang dahsyatnya di hari itu. Ya, bahwa kejadian di hari kiamat ketika digoncangkan bumi itu dengan goncangan yang dahsyat. Coba ya, mungkin Purwokerto pernah merasakan gempa bumi, Pak ya. Kekuatannya paling 4, sekian. Itu pun pusat gempa tidak di Purwokerto, Pak. Sekian ratus kilometer. Kita merasakan goncangan luar biasa. Kita merasakan ketakutan yang luar biasa. Iya kan? Lah, sedangkan di hari kiamat disebutkan para ulama
goncangan di hari itu adalah dari dasar bumi, sehingga semua penjuru bumi gempa bareng-bareng, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan dalam ayat yang lain, terdapat dalam surat Al-Hajj. Ayat pertama Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu hamli dzatin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Inna zalzalas saati syai'un 'adzim, karena sesungguhnya goncangan, getaran pada hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Saking besarnya goncangan itu di hari itu, gempa di hari itu, apa kata Allah? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Engkau melihat setiap wanita, setiap ibu-ibu yang mereka menyusui anak-anaknya, mereka akan melemparkan anaknya, Pak. Coba, tidak peduli dengan anak. Kalau kita perhatikan ya, ibu-ibu di zaman kita ini, yang namanya anak, Masya Allah, Pak, ya kan, yang namanya punya anak luar biasa dijaga, Pak. Ya, gizinya dijaga, sebulan sekali dibawa posyandu, ya kan, berat badannya selalu ditimbang, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Masya Allah itu. Apa ada wanita yang kemudian melemparkan anaknya? Enggak ada, Pak. Tetapi di hari kiamat, subhanallah, saking takutnya keadaan, anak-anak yang disusui dilempar, enggak peduli mereka. Dan wanita watadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang sedang hamil, mereka apa, menggugurkan anaknya, Pak. Padahal sekarang dijaga betul-betul di USG bagaimana anaknya sehat apa tidak, berat badannya berapa, kan gitu, Pak. Minum susu ibu hamil gitu ya. Itu kenapa? Biar terjaga anaknya. Tetapi begitu datang hari kiamat, mereka gugurkan anak-anak mereka. Bahkan kata Allah, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau melihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk, melainkan karena siksaan Allah yang super keras. Masya Allah di hari itu ya. Makanya manusia sudah nggak karuan. Ini Allah gambarkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini akan mengeluarkan apa? Athqalaha, beban-bebannya. Kata para ulama tafsir, yang dikeluarkan oleh bumi, apa yang dikeluarkan? Yaitu apa yang dilakukan oleh manusia, ai ma fi batniha minal amwati wal kunuz, bahwa di hari itu bumi ini akan mengeluarkan isinya berupa apa? Minal amwat, berupa orang-orang yang sudah mati, yaitu ketika sangkakala ditiupkan kedua kalinya. Jadi Rasul menyebutkan bahwa sangkakala, apa, trompet gitu ya, ini sudah Allah ciptakan. Begitu sangkakala diciptakan, kemudian Allah langsung menyerahkan kepada malaikat Israfil. Setelah diserahkan, langsung dipegang oleh malaikat Israfil dan masukkan ke mulutnya, Pak. Jadi hari ini, setiap hari malaikat Israfil memegang trompet itu. Nunggu apa? Nunggu Allah perintahkan bahwa trompet pertama dibunyikan, maka yang terjadi adalah kehancuran alam. Ya, gunungnya, mataharinya, dan lain sebagainya. Kemudian tiupan yang kedua, maka manusia dibangkitkan dari kuburnya. Nah, maka di hari itu, ketika tiupan yang kedua, maka apa? Bumi ini akan mengeluarkan isinya. Apa isinya? Berupa minal amwat, orang-orang yang sudah mati. Wal kunus, dan isi bumi, Pak. Kira-kira isi buminya apa, Pak? Ya, gambarannya kalau gunung Merapi sedang aktif, Pak. Apa isinya? Lahar panas, gitu kan? Batu yang begitu, Masya Allah. Jadi bumi di hari itu mengeluarkan isi perutnya. Bisa terbayang-bayang betapa dahsyatnya di hari itu. Nah,
Maka Bapak sekalian, sampai di hari itu ya, ketika bumi mengeluarkan isinya, ya, yaitu Ibnu Katsir mengatakan yakni alqat ma fiha minal mauta, yaitu bahwa bumi akan melemparkan orang-orang yang mati dari kuburnya, ya, dari kuburnya, ya. Dan juga Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, ingatlah ketika bumi ini menjadi rata, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi akan melemparkan semua isinya, dan ketika itu isi bumi menjadi kosong. Perhatikan, ini surat apa? Al-Insyiqaq ayat 4 ya. Jadi ketika bumi mengeluarkan isinya, wa takhallat, kemudian bumi dalamnya sudah kosong, Pak. Jadi semua lahar yang ada di dalam bumi, lumpur, lapindo nanti, Pak, keluar semua, Pak. Itu. Nah, bersama dengan apa? Dikeluarkan mayit-mayit dari kubur. Maka Pak, ketika melihat seperti itu, bagaimana keadaan manusia? Kita Pak, kita akan mengatakan wa qalal insanu malaha. Maka manusia mengatakan, ini ada apa ini? Kok bumi seperti ini? Bukankah selama ini bumi itu anteng, tenang ya Pak ya? Kita injek anteng, kemudian kita lari-lari, kita tidur pun nggak gelinding kita Pak. Kenapa sekarang bumi kok seperti ini keadaannya? Ya, goncang di mana-mana, mengeluarkan semua isinya. Manusia terpental sampai semuanya. Ya, makanya manusia ketika dibangkitkan di hari itu, ketika dikeluarkan dari kuburnya, apa yang terjadi? Manusia nggak punya apa-apa, Pak. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan auratan hurlan. Sesungguhnya manusia akan digiring, dibangkitkan menuju Allah dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, auratan, mereka telanjang bulat, hurlan, dan mereka belum disunat. Dalam riwayat lain dengan istilah apa? Wabuhman, dan mereka tidak memiliki apapun, Pak. Harta sedikit pun tidak mereka miliki. Ini, walaupun kita mungkin di dunia ini menjadi orang yang terkaya, di hari kiamat tidak ada satupun harta yang kita bawa. Masya Allah, itu ya keadaan manusia. Mereka bingung, ini ada apa ini? Bumi kok jadi seperti ini gitu loh. Ingat Pak, ini berita yang Allah sampaikan, ya, bukan cerita Pokemon gitu Pak. Ini Allah ceritakan nanti bakal jadi seperti ini. Maka saat itu apa kata Allah? Maka ketika bumi ditanya, kenapa bumi kamu seperti ini? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Maka di hari itu bumi akan bercerita tentang berita yang terjadi. Bumi akan berbicara apa? Ya, bumi akan berbicara. Makanya apa? Di hari itu diterangkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan taqiul ardu afladha kabidiha amsal al-ustuwani minadh-dhahab wal fiddah. Di hari itu bumi akan muntah. Muntah. Jadi kata Allah, taqiul ard, bumi akan muntah. Sampai apa? Muntahan bumi itu sampai mengeluarkan bagian terdalam dari perut bumi. Sampai mengeluarkan apa? Seperti tiang-tiang yang terbikin dari emas dan perak. Kemudian apa? Fayaji'ul qatil, orang yang dulu di dunia, ya, mereka pernah membunuh, dia mengatakan fi hadza qataltu, karena sebab ini, yaitu emas ini, harta ini, dulu saya bunuh orang lain. Kemudian wayaji'ul qatil, ada orang yang dulu suka memutuskan silaturahim, dia bermusuhan dengan kakak dan adiknya, dia mengatakan fi hadza qata'tu rahmi, karena sebab ini nih, harta ini, dulu aku memutuskan silaturahim. Wa yaji'us sarik, kemudian pencuri pun datang dan mengatakan fi hadza quti'at yadi, disebabkan karena perbuatan ini, ya, karena harta ini, emas dan perak ini, sehingga tangan aku dipotong karena aku mencuri. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian apa? Mereka dipanggil, silakan ambil itu sekarang.
emas, perak-perak kamu ambil sepuasnya. Maka apa kata Allah? Tidak sedikit pun mereka mengambil dari harta yang ada. Coba bumi, Pak. Jadi kata Rasulullah SAW, yang bumi keluarkan di hari itu bukan sekedar mayit-mayit, tapi mengeluarkan isi bumi. Emas dikeluarin, perak, batu, ada lumpur, ya, subhanallah, keluar semua. Lah orang-orang yang dulu pernah bunuh orang karena rebutan harta, memutuskan hubungan dengan kakak adiknya karena rebutan warisan, dulu dia nyuri punya orang lain sampai dipotong tangannya, tok ambil, kata Allah, kata malaikat, ambil itu yang dulu kamu sampai bunuh orang, sampai nyuri, dolim sama orang. Maka apa? Mereka tidak sedikit pun ngambil dari apa? Dari harta yang mereka dapati. Maka di hari itu, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, maka di hari itu bumi pun menceritakan apa yang telah diberitakan. Apa maknanya? Yaitu Rasul menjelaskan bahwa makna yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, yaitu para Rasul bertanya, atadruna ma akhbaruha, kalian tahu enggak apa yang diberitakan oleh bumi di hari itu? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan Rasul mengatakan bahwa fa inna akhbaraha, bahwa berita yang disampaikan oleh bumi akan menyaksikan antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Bumi akan menceritakan, menghabarkan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Jadi ini Pak, masjid yang kita setiap hari sholat di sini Pak, nanti di hari kiamat bumi akan bersaksi, ya Allah, dulu bapak ini sholat di tempat saya ini, gitu ya. Jadi kalau, makanya kata para ulama, di antara sunnah Nabi, kalau kita beribadah itu usahakan berpindah-pindah Pak ya. Kalau sholat wajib ya usahakan paling depan Pak, tapi kalau sholat sunnah silahkan sholat sunnah nanti di belakang, saf kedua, atau bahkan mungkin masjid bagian belakang. Apa tujuannya? Biar semakin banyak bumi yang menjadi saksi atas ibadah kita, gitu bumi Pak. Jadi gunung pun dulu yang pernah kita naik ke gunung sana gitu ya, kita sholat di sana, nanti gunung bersaksi, ya Allah, dulu hambamu ini dia pernah sholat di atasku. Masya Allah. Makanya apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hendaknya setiap orang kita memperbanyak zikir. Baik kita zikir ketika dalam perjalanan, sedang safar, ya, beliau mengatakan inna fi dawami dzikri fit thariq wal baiti wal hadar was safar wal biqa taksiron li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Fa innal bu'ata wad dara wal jabal wal arda tashhadu lidzakirina yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang terus-menerus zikir, baik di jalan ataukah di rumah, atau sedang dia mukim, atau sedang safar, atau di sebuah tempat atau bangunan, taksiron bisyuhud, untuk memperbanyak saksi pada hari kiamat. Karena apa? Karena setiap tempat, rumah, gunung, tanah, semua akan bersaksi bagi orang-orang yang zikir kelak pada hari kiamat. Termasuk kalau apa? Kita pernah maksiat Pak. Dulu zaman kita SMK, SMA dulu Pak, pengen jajan ranti duit Pak, ke kantin ya, duitnya pas-pasan, Bu, anu mangan 5 bayar siji, darmaji Pak ya, dahar 5 bayar siji. Nanti itu meja itu Bu kantin akan bersaksi pada hari kiamat. Tanah yang kita injak di hari itu bilang, ya Allah, dulu orang ini darmaji, dia mangan 5 bayar siji, ya Allah itu. Dan yang namanya bumi nggak akan berdusta Pak, karena bumi nggak bisa disogok Pak. Udah nggak ada bumi sogok, pakai uang nggak ada. Dan di hari itu nggak ada yang namanya uang dulu Pak. Masya Allah. Maka apa kata ulama? Maka perbanyaklah kita mencari apa? Saksi-saksi kelak pada hari kiamat. Gitu. Makanya Ustadz, boleh nggak kalau misalkan kita sholatnya kadang-kadang misalkan ya, subuh pengen di masjid A, silahkan. Duhur di masjid B, silahkan. Gitu ya. Kenapa? Kita mengharapkan bahwa dengan kita seringnya berpindah-pindah sholat
akan apa? Memperbanyak saksi di hari itu. Itu Pak. Insyaallah ya. Jadi kalau kita membaca surat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu bumi akan mengkhabarkan beritanya. Apa kata Rasulullah? Yaitu bumi akan mengatakan bahwa di hari ini amila kadza wa kadza. Si orang ini telah melakukan perbuatan ini dan perbuatan ini. Masya Allah. Terus Pak. Jadi bumi ini akan ngomong. Dan ingat, kita di hari itu tidak bisa untuk apa? Ngelak Pak. Bahkan kita pun bersaksi di hadapan Allah, bukan mulut kita. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kan gitu. Dan di hari itu kata Allah, kami kunci mati mulut-mulut mereka. Dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Jadi di hari itu kita nggak mungkin bisa bersilat lidah. Walaupun di dunia ini kita jadi orang tukang silat lidah Pak. Di hari kiamat nggak bisa. Lidah kita dikunci sama Allah. Yang berbicara apa? Yang berbicara bumi. Yang berbicara anggota tubuh kita ini. Tangan kita bersaksi, mata bersaksi, kaki bersaksi, hidung bersaksi. Masya Allah. Termasuk bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan mereka. Jadi bumi itu apa? Diperintah Allah. Ayo bumi sekarang kamu bicara. Dulu si bapak ini, ibu ini kalau janjian di mana ngerti. Oh di hotel Batu Raden, ngerti itu bumi itu, ya, Masya Allah. Dulu di mana? Kalau kencan di alun-alun Purwokerto, ngerti bumi itu. Walaupun sehirup piuk apa manusia di hari itu, bumi tetap merekam Pak. Walaupun bumi nggak punya apa HP yang canggih Pak, tapi bisa merekam. Masya Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka di hari itu yasturun nasu ashtata, manusia kembali kepada Allah ashtatan, yaitu anwa'an, bermacam-macam keadaannya. Ya, orang beriman ketika datang kepada Allah dengan senang hati Pak. Adapun orang yang ingkar kepadanya, orang tukang maksiat kepadanya, apa dalam keadaan ketakutan Bapak sekalian. Jadi manusia berbeda-beda. Apa yang menjadikan mereka berbeda-beda? Yaitu berbeda dari sisi yang menentukan adalah amal soleh mereka. Karena di hari itu harta tidak lagi berguna, jabatan, keluarga, ketenaran tidak lagi ada manfaat. Yang bermanfaat di hari itu adalah amal soleh. Ya, maka sekecil apapun amal soleh. Kelanjutan ayatnya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa beramal kebaikan mithqala habbah, seukuran biji yang paling kecil, yarahu, dia akan melihat balasan di hari itu. Makanya di antara faedah dari ayat ini, satu, jangan pernah kita remehkan kebaikan. Ya, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kita wattaqun nara walau bisyiki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun apa? Walaupun dengan separuh biji dari biji kurma. Kita punya kurma satu Pak. Saking takutnya kita kepada neraka, kita bagi dua. Satu kita makan sendiri, separuhnya kita sedekahkan. Masya Allah. Karena apa? Di antara yang akan melindungi seorang di hari kiamat dari api neraka adalah sedekah. Maka di hari itu orang yang paling berbahagia siapa? Adalah orang yang rajin bersedekah. Ya, silakan bersedekah kepada ibunya sendiri, kepada kakak adiknya yang membutuhkan, kepada tetangganya, yang paling utama. Masya Allah. Di hari itu kita jangan sampai meremehkan kebaikan. Nah gitu Pak. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, kata Nabi.
Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun Anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Apa kata Nabi? Itu kebaikan. Bahkan ada suatu kebaikan yang kebanyakan orang meremehkan. Coba, Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa di kalangan Bani Israel ada seorang wanita pelacur, Pak. Coba pelacur kan kita lihat perbuatan yang sangat hina, Pak, ya. Ini orang buruk lah gitu. Suatu ketika, Masya Allah, wanita ini dia kehausan, Pak. Di padang pasir dia keliling-keliling cari bantuan air minum. Nggak ada warung, nggak ada minimarket, nggak ada itu, Pak. Gitu ya. Akhirnya apa? Dia terus berjalan, kemudian menemukan sebuah sumur, Pak. Sumurnya dalam. Gimana nggak ada ember? Akhirnya dengan susah payah wanita ini pokoknya gimana turun ya ke bawah, kemudian minum sampai kenyang, Pak. Selesai minum, wanita ini naik ke atas. Begitu naik ternyata apa? Mendapati seekor anjing yang sedang kehausan. Dia jilat-jilat pasir, Pak. Apa kata wanita ini? Demi Allah, ini anjing merasakan seperti yang barusan saya rasakan. Akhirnya apa ini? Wanita ini tergerak, turun, Pak, ke dalam sumur lagi. Kemudian sepatunya dilepas, diambillah air menggunakan sepatu. Habis itu apa? Sepatunya digigit, Pak. Karena tangannya untuk naik, kakinya naik, Pak, naik. Begitu sampai ke atas, langsung diberikan seekor anjing. Tiba-tiba anjingnya seger lagi dan pergi. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa pelacur tersebut disebabkan karena apa? Nolong seekor anjing. Coba, siapa yang menganggap bahwa anjing itu ternyata bisa menyebabkan masuk surga? Ya itulah maknanya kata para ulama, jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan sebaliknya Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan keburukan walaupun sebesar biji yang sangat kecil, niscaya dia akan mendapati balasan di hari itu, Pak. Makanya seorang muslim itu jangan sampai meremehkan apa? Dosa sekecil apapun. Rasul pernah menyebutkan Bapak sekalian tentang bahaya meremehkan dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah, Rasul pernah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub." Wahai Aisyah, hati-hatilah kamu dari dosa yang dianggap remeh. Ini, hati-hatilah Aisyah dari dosa yang dianggap remeh. Fa innalaha minallahi taliban, karena hari itu kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadis yang lain, Rasul juga mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajma'inna 'ala rajuli hatta yuhliknahu." Kata beliau, hati-hatilah kalian dari dosa yang banyak diremehkan orang. Kenapa? Fa innahunna, karena sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan itu yajtami'na 'ala rajul, ini kumpul pada diri seorang. Sehingga apa? Kemudian dosa-dosa ini menyebabkan dia binasa dan celaka. Karena gini, Pak, Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa dianggap kecil ketika itu dilakukan secara terus-menerus, Pak. Ya kan? Bukankah gunung yang begitu tingginya, begitu kokohnya adalah kumpulan dari pasir-pasir kecil, ya kan? Lah iya, sama dengan dosa, Pak. Kalau kita meremehkan dosa sekecil apapun, yang paling parah dosa itu semakin hari semakin besar. Ya, jadi jangan kita anggap orang yang hari ini jadi penjahat kelas kakap dan kelas hiu, Pak, itu tiba-tiba gede, enggak. Mereka dari kecil, Pak. Dulu zaman sekolah itu modelnya darmaji, ya, mangan permen gitu ya, 5 bayar siji, biasa itu. Ternyata enak ya gitu ya, duitnya nggak banyak bisa makan banyak. Nanti zaman kuliah mulai itu makan pakai ayam, bilangnya pakai pecel gitu ya.
Terus nanti zaman sudah mulai kerja, mulai korupsi, dikit-dikit gitu loh. Lama-lama nanti apa? Jadi koruptor tingkat besar, jadi apa? Penjahat tingkat besar. Itu berawal dari kecil. Karena manusia Bapak sekalian, ketika pertama berbuat dosa, iya, jiwa ini akan merasa apa? Merasa tidak tenang. Tapi ketika jiwa sudah rusak, hati sudah hitam kelam, maka dia tidak bisa merasakan dampak dari perbuatan dosa. Rasul pernah menyebutkan, idza akhta'al abdu khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kata Nabi, apabila seseorang dia berbuat satu dosa, maka akan menyisakan satu titik hitam di dalam hatinya. Udah, perhatikan kata Rasul, satu dosa yang diperbuat, hati menjadi hitam, satu titik, Pak. Bagaimana kalau 5 dosa? Bagaimana 100 dosa? Terus, maka kata Rasul, maka apabila dia tinggalkan dosa itu, dia istighfar dan bertobat kepada Allah, hati menjadi bersih. Kalau kata Imam Al-Ghazali, beliau menggambarkan hati itu seperti kaca, Pak. Hati seperti kaca. Ketika kaca terkena satu noda, kemudian kita bersihkan dengan tobat, bersih. Tapi bagaimana ketika kaca ini bertahun-tahun tidak pernah dibersihin, Pak? Debu nempel. Kemudian mungkin ada orang lagi lewat, dia membawa kotoran, nempel sudah. Gimana cara bersihnya? Itu harus dikerik, Pak. Kadang-kadang dikerik pun malah merusak kacanya, Pak. Harus ganti kaca yang baru, ya kan? Sama ternyata hati manusia. Kalau sering berbuat dosa demikian. Makanya Allah di sini mengingatkan, barang siapa beramal keburukan sekecil apapun, pasti kelak pada hari kiamat dia akan melihat balasannya. Maka di antara faedah dari hadis ini, kata para ulama, ini merupakan surat yang mengajarkan kepada kita, satu, tidak bergampangan dengan berbuat dosa. Dan sekaligus surat ini menjelaskan kepada kita dorongan agar apa? Kita berbuat baik sekecil apapun dan jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena apa? Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil ini akan menyebabkan kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang tafsir dari surat Al-Zalzalah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bisa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang semakin memberikan rasa takut kita kepadanya sehingga kita menjauhkan larangannya dan berusaha menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.